lanjutkan dengan hukum Faraday. Kalian perhatikan ada gambar rangkaian listrik dengan hambatan. Dan ada arah medan magnet yang menuju ke dalam bidang gambar atau masuk ke dalam layar handphone kalian atau layar laptop kalian. Nah, pada rangkaian tersebut ada kawat AB yang dibentangkan. Kita akan coba menentukan bagaimana arah arus pada rangkaian ini dengan cara menggerakkan kawat AB. Bisa digerakkan ke kanan atau bisa digerakkan ke kiri. Nah, pada saat kawat AB ini digerakkan, maka otomatis garis-garis medan magnet yang masuk ke dalam bidang gambar ini akan mengalami perubahan. Ya. Sehingga perubahan tersebut itulah yang menyebabkan namanya arus induksi. Sekarang dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti halnya kita belajar gaya Lorentz ya. Arahkan 4 jari kalian masuk ke dalam bidang gambar, atau masuk ke dalam laptop, atau masuk ke dalam layar handphone. Kemudian arahkan punggung tangan kalian, punggung tangan yang ini ya. Arahkan punggung tangan kalian ini sesuai dengan gambar, yaitu arah ke kanan sebagai variabel kecepatan yang menunjukkan bahwa kawat ini bergerak ke kanan. Nah, ini kawatnya bergerak ke kanan. Maka, kemanakah arah arus pada kawat AB tersebut? Dengan kaidah tangan kanan tadi, sekali lagi arahkan 4 jari kalian masuk ke dalam layar handphone atau layar laptop kalian. Kalau sudah, arahkan punggung kalian sesuai dengan arah kecepatan ke kanan. Maka dapat kita temukan arah arus pada kawat AB, yaitu menuju ke atas. Ya, nah sekarang seperti dengan kita pelajari pada gaya Lorentz, sudah ditentukan bahwa arah gaya Lorentz itu kan berlawanan dengan arah kecepatan. Maka dapat ditentukan kalau arah kecepatannya ke kanan, maka arah gaya Lorentz-nya tentunya dia akan mengarah ke arah kiri. Ya, maka keterangannya kita sebut jika kawat AB digerakkan ke kanan tadi ya, maka garis-garis medan magnet akan berubah dan timbul arus dari A ke B, arus dari A ke B. Sekarang B sebagai tujuan ini disebut dengan kutub positifnya. Ya, jadi kutub positifnya justru ada di B. Bukan berarti kalau arus itu dari A ke B, itu positifnya dari A, enggak. Tapi ketika kita tentukan arah arusnya ternyata menuju B, maka B inilah yang menjadi kutub positif. Ya. Kemudian bagaimana dengan persamaan GGL induksi yang dihasilkan? Berikut ini. GGL induksi bisa kita sebut variabel epsilon. Induksi sama dengan min N delta C dibagi delta T, artinya perubahan ya. Kalau kalian perhatikan tadi, kawat yang kita gerakan menimbulkan perubahan dari garis-garis medan magnet yang ada pada rangkaian. Kemudian GGL induksi sama dengan B kali L kali V kali sin theta. Berikut adalah keterangannya. Selanjutnya, masih pada gambar yang sama mengenai hukum Faraday, tadi sudah disebutkan bahwa perubahan dari garis-garis medan magnet akibat kawat AB yang digerakkan ke kanan menimbulkan arus induksi yang besarnya adalah sebagai berikut. I sama dengan epsilon induksi dibagi R atau sama dengan B kali L kali V dibagi dengan R, di mana R adalah hambatan listrik. Dan bagaimana dengan gaya Lorentz-nya? Tentunya gaya Lorentz juga memiliki besar ya. Tentunya besarnya adalah F sama dengan B kali I kali L sama dengan B kuadrat dikali L kuadrat kali V dibagi dengan R. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Lenz. Kalian perhatikan bahwa arah induksi pada suatu penghantar sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan garis-garis magnet yang menimbulkannya. Atau arah gerak batang selalu melawan dengan arah gaya Lorentz. Tadi sebelumnya sudah kita pelajari ya, pada hukum Faraday,
bahwa ketika batang AB atau kawat AB ini digerakkan ke kanan sesuai dengan arah panah V ke kanan, maka tentunya gaya Lorentz ini akan mengarah kebalikannya. Dia akan mengarah ke kiri. Itu pun dimaksud dengan hukum Lenz. Atau pada saat kutub magnet utara ini masuk ke dalam kumparan, arahnya adalah ke kiri, maka galvanometer ini akan menyimpang ke kanan. Jadi kebalikan dari arah medan magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Itulah sebabnya kenapa pada hukum Lenz di sini ada tanda negatif. Tadi sebelumnya juga sama persamaan, ada yang bertanda negatif di depannya, itu menandakan bahwa arah induksi itu selalu melawan. Ya, melawan dari arah garis-garis medan magnet.